قلبي يا قلبي ادركني يا قلبي مش وقتك. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Indah di episode yang keempat ya. Pembahasan tentang sabar. Masih bahas tentang sabar nih. Sabar dulu ya. Kenapa? Karena kita biar sabarnya tuh lebih luas, biar sabarnya tuh tanpa batas. Dan Masya Allah, pokoknya luar biasa. Hari ini Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih buat teman-teman sebelumnya yang udah like, share, komen, dan subscribe di channel Indah. So, hari ini masih pembahasan sabar dalam bukunya Syekh Yusuf Qaradawi, Fikih Musibah, di buku Fikih Wanita. Kali ini temanya adalah tentang berbagai hal yang dapat meningkatkan kesabaran. Gimana sih caranya kita biar sabar? Karena Indah pribadi jujur nih, masih jadi PR banget. Gimana biar sabar, nggak marah, nggak iri dengki, nggak hasut, nggak gibah, dan sebagainya. Nah, untuk meningkatkan kesabaran ternyata ada tips-tipsnya. Dan beberapa tipsnya diulas oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Wanita, bab Fikih Musibah ya. So, apa saja atau hal-hal yang dapat meningkatkan kesabaran? Yang pertama, mengenal hakikat dunia. Kira-kira kita di sini sudah mengenal belum hakikat dunia? Bagaimana sih hakikat dunia itu? Nah, Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa dunia tidaklah berisi kenikmatan saja. Ia juga bukan tempat yang abadi. Ia hanya tempat manusia untuk dicoba dan diberi beban. Ya, karena apa? Tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian. Berarti kan kita hidup di dunia, ya. Hidup di dunia panjang, ya. Tapi sebetulnya hakikatnya itu sementara. Dan Allah memberikan kepada kita di dunia bukan hanya kenikmatan saja, tapi Allah juga memberikan beban-beban ya yang harus kita tanggung dan sebagainya. Tapi Allah juga memberikan pengertian kepada kita semua di dalam Al-Quran bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah memberikan beban kepada manusia, memberikan amanah kepada manusia, dan Allah sudah memberikan kemampuan juga kepada manusia untuk menanggung beban tersebut. Jadi kalau misalkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa diri kita itu mampu melewati ujian tersebut. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang diyakini bahwa kita itu mampu. Bagaimana cara kita bisa mampu menghadapi ujian tersebut? Sekali lagi, dan harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan, ya. Maka mintalah pertolongan Allah agar senantiasa Allah selalu menolong kita dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Baik. Ya, di sini di mengenal hakikat dunia, Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan dan mengutip beberapa ayat. Salah satunya adalah surah Al-Balad ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, bukan kita yang bilang nih kalau manusia ini ada dalam susah payah. Di dalam Al-Quran sudah jelas ada ya, innal insana fi kabad ya. Mohon maaf, nanti Indah cek lagi ayatnya. Kemudian surah Al-Imran ayat 140 juga ya. Allah menciptakan kehidupan ini dengan memasukkan antara kesenangan dan kesengsaraan. Jadi Allah menguji, ada senang, sedih, kemudian susah, bahagia, dan sebagainya. Tapi bagaimana dalam setiap kondisi tersebut kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah mengenal hakikat manusia. Apakah kita sudah mengenal siapa kita manusia? Apakah kita sudah mengenal siapa yang menciptakan kita manusia? Apakah kita sudah mengenal dari mana asal kita manusia dan akan kemanakah kita sebagai manusia? Nah, kita hendaknya mengetahui bahwa kita adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya lillahi bagi Allah, inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya ilaihi rajiun, kepadanya kembali. Jadi
kita berasal dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita juga harus mengetahui dan memahami bahwa Allah lah yang membuat kita dari tidak ada menjadi ada, dan kemudian dari ada menjadi nanti tidak ada lagi, gitu ya. Dari yang tidak berwujud menjadi berwujud dan sebagainya. Di sini pembahasannya ada dalam surah An-Nahl ayat 53. Nah, salah satu yang poin yang Indah garis bawahi di sini adalah tentang manusia dan segala yang ada padanya adalah milik Allah. Manusia yang ada dan segala yang ada padanya, yang melekat dalam diri Indah, yang melekat pada tubuh Indah, yang ada di hati Indah, segalanya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita sombong, nauzubillah min dzalik, kita sombong terhadap gigi yang kita miliki, dengan wajah yang kita miliki. Padahal hakikatnya apa? Tadi sudah dikatakan bahwa manusia dan segala sesuatu yang melekat pada dirinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah hamba Allah yang mendapatkan titipan belaka. Maka Allah menitipkan kepada kita mata, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Mata kita sudah digunakan untuk apa? Mulut kita sudah kita gunakan untuk apa? Hidung kita sudah kita gunakan untuk apa? Ya, tangan kita sudah kita gunakan untuk apa? Kalau kita menggunakan segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita untuk ke jalan Allah, maka sudah jelas arahnya kemana? Ke surga. Kalau kita gunakan segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita untuk hal-hal yang bukan di jalan Allah, maka sudah jelas pulangnya akan kemana? Ke neraka, gitu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang dikembalikan kepada Allah, husnul khatimah. Yang ketiga adalah yakin akan mendapatkan balasan yang baik. Jadi kalau kita bingung nih, gitu ya, kita mau ngapain, diuji dan sebagainya, sabarlah, salah satu di antara solusi yang paling besar. Kenapa? Kita yakini bahwa ketika kita sabar akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Sudah jelas tadi, apa? Surga. Selain surga apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat adalah yakin adanya jalan keluar. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada apa? Kemudahan. Innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka Allah menciptakan sepaket. Ada kesulitan dan ada kemudahan. Gitu ya. Maka ketika kita diberikan masalah, insya Allah ada solusinya, ada jalan keluarnya. Yang penting apa? Yang penting kita nyari, mau sabar, gitu ya. Sabar, mencari, dan sebagainya. Dan Masya Allah, ini luar biasa sekali buku ini menurut Indah. Yang kelima adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya, setiap kita sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib atau sunnah, ya, kita membaca di permulaan surah Al-Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Itu selalu membaca surah Al-Fatihah, ya. Dan di dalamnya juga ada kalimat-kalimat pujian, ayat-ayat pujian, kemudian juga kita kalimat atau ayat pertolongan, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini sebetulnya mengajarkan kepada kita, ya, sholat tersebut untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ujian, kalau ada masalah dalam hidup kita, kalau kita senantiasa sholat dan meyakini dan mempelajari, memahami makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan, maka insya Allah bagaimanapun ujiannya, bagaimanapun besarnya badai, ya, akan akan Allah, kita sebagai hamba akan yakin bahwa pertolongan Allah akan datang, gitu ya. Dan keenam, meneladani kisah orang-orang yang sabar. Nah, salah satu di antara cara meningkatkan kesabaran kita adalah melihat bagaimana kisah-kisah sukses mereka, ya, orang-orang yang sabar. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam yang sampai kepada kita. Salah satu diantaranya adalah Nabi Muhammad memiliki sifat yang sabar.
ya, sabar menghadapi orang-orang kafir, sabar menghadapi orang-orang Yahudi, sabar menghadapi orang-orang Muslimnya juga, sabar menghadapi semua orang-orang yang datang kepada Nabi, Masya Allah ya. Dan kita teladani sifat beliau. Yang ketujuh adalah beriman kepada takdir Allah. Apakah kita selama ini sudah meyakini bahwa takdir Allah itu semuanya baik? Apakah kita sudah meyakini bahwa sesuatu yang Allah berikan kepada kita, ya, sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik dari Allah? Ataukah malah kita menganggap bahwa sesuatu itu adalah buruk terus buat kita gitu ya? Sesuatu yang Allah hadirkan kepada kita tuh rasanya tuh ujian terus ya. Padahal apa? Padahal Allah berikan kepada kita sesuatu hal tersebut itu adalah baik, itu yang terbaik gitu ya. Jadi ini jadi PR juga untuk Indah pribadi ya, iman kepada takdir Allah. Allah memberikan kepada kita ujian, Allah memberikan kepada kita nikmat, itu sepaket. Dan kedelapan adalah kita wajib menjauhi penyakit yang dapat merusak kesabaran. Apa aja penyakitnya? 1, tergesa-gesa ya, pengennya tuh segera, emosional, kita beli ini sampai akhirnya besoknya kita nggak makan gitu ya. Dan yang kedua marah. Dan yang ketiga sedih. Dan yang keempat putus asa. Nah, bagaimana caranya tadi? Hindari penyakit-penyakit yang dapat merusak kesabaran, marah, tergesa-gesa, putus asa, dan sedih. Oke, itu saja untuk episode sabar. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tawakal. Thank you. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kalimat yang kurang berkenan dan atau tidak bisa mewakili dari fikih musibah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku Fikih Wanita ini. Mohon maaf lahir dan batin. Kesalahan berasal dari saya dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu li wa lakum. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.